Kadang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa setelah dirawat di rumah sakit tidak selesai masa stresnya karena memang harus menjalankan pengobatan secara rutin. Bukan hanya ODGJ ini dipusingkan dengan dia yang belum menyadari dan menerima penyakitnya, tetapi juga kalaupun dia ingin minum obat, terkadang tidak sesuai dengan harapan. Obat yang dibutuhkan tidak ada di fasilitas kesehatan pertama atau puskesmas, sehingga terpaksa dia harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan obat itu, atau justru akhirnya memutuskan untuk berhenti minum obat. Nah, inilah pada akhirnya yang membuat ODGJ mudah sekali kambuh, walaupun dia sudah ada keinginan dan niat untuk sembuh dan pulih karena ada faktor yang melatar belakanginya. Sebelum mendapatkan pembahasan yang lebih detail, silahkan Anda like, yang belum subscribe silahkan subscribe dan share jika ini ada manfaatnya. Tentu kesembuhan dan pemulihan gangguan jiwa menjadi harapan ODGJ sendiri maupun keluarganya, bahkan tenaga kesehatan, perawat ataupun dokter. Persoalannya tidak semudah itu. Kata-kata harus patuh minum obat, harus rutin minum obat, tidak selalu mudah dikerjakan. Bukan hanya karena faktor pasiennya yang memang masih menyangkal atau menolak dirinya sakit dan membutuhkan pengobatan, tetapi juga karena faktor lain. Ketersediaan obat di puskesmas atau rumah sakit umum daerah itu juga menjadi faktor pemicu stres tersendiri. Ada konflik dan dilema. Di sisi lain ingin patuh terhadap anjuran perawat atau dokter ketika dirawat di rumah sakit, tapi kenyataannya adalah tidak ada obat yang harus dia minum. Terkadang terpaksa harus ganti obat lagi, tentu menyesuaikan lagi. Ketika dirawat sudah dicarikan obat yang pas, yang aman sesuai pasien. Karena berpindah tempat pelayanan, maka mendapatkan obat tentunya yang disesuaikan dengan ketersediaan obat di puskesmas atau rumah sakit umum daerah tersebut. Sehingga tentu ketika obatnya dirubah, efeknya pun berubah. Dan ketika mengetahui obatnya dirubah, keyakinan, kepercayaan, dan sugesti pasien terhadap obat yang diminum tentunya turun. Apalagi ketika mendapatkan informasi yang kurang jelas ketika berobat terkait kenapa harus ganti obat, kenapa manfaat obat dan efek sampingnya dari obat yang baru ini. Jangan-jangan malah menambah pusing, menambah keluhan, menambah efek samping. Tentu ini akan membuat ODGJ sendiri menjadi menurun motivasinya untuk tetap patuh minum obat. Ada beberapa ODGJ dan keluarganya mencoba untuk menelpon kembali petugas kesehatan. Ternyata obat yang harusnya dia minum dan itu sangat manfaat nggak ada di tempat itu. Ya memang fasilitas kesehatan yang dituju itu ya memang rumah sakit tipe D atau tipe yang lebih rendah, yang mungkin saja walaupun ada pelayanan kesehatan jiwa di polikliniknya belum tentu ada obat yang dibutuhkan. Misalnya saja ketersediaan Primania atau Depakot, di mana obat ini sangat dibutuhkan untuk menstabilkan emosi, membuat suasana hatinya jauh lebih baik, terutama teman-teman ODGJ yang mengalami mood swing atau perubahan suasana hati yang ekstrim tentu membutuhkan ini. Melihat kondisi ini tentu
semua orang harus bertanggung jawab, baik itu petugas kesehatan, keluarganya, berusaha untuk mencari alternatif lain. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menstabilkan emosi atau menjaga suasana hatinya tetap baik. Tentu ketika ada mengalami peristiwa perubahan suasana hati atau emosi, kita harus lihat juga bahwa ada faktor-faktor yang melatar belakangi orang menjadi mudah sekali sedih dan mudah sekali gembira. Tentu bisa saja faktor itu dari internal pasien itu sendiri ataupun dari lingkungan sekitar atau orang lain. Nah, ketika seseorang mengenali latar belakang kenapa perubahan suasana hati itu bisa terjadi, tentu bisa kita lihat bahwa apa sih yang sebenarnya dipikirkan, apa yang sebenarnya dipikirkan terus ya berulang-ulang. Nah, biasanya mengalami pikiran yang negatif entah pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, terkadang juga itu dilatar belakangi oleh sebuah kejadian, momen, peristiwa, ataupun ada harapan yang dia inginkan tapi tidak terrealisasi. Misalnya saja ingin ayahnya bersikap seperti ini tapi kenyataannya beda, atau misalnya dia ingin sesuatu tapi ternyata menginginkan sebuah barang tapi tidak diberikan dan sebagainya, sehingga sangat merubah suasana hatinya. Ataupun dia memikirkan penyakitnya justru yang tentu tidak kunjung membaik atau sembuh, padahal sudah minum obat rutin. Tentu ini menimbulkan stres, ketegangan berpikir, akhirnya bisa saja muncul pikiran negatif yang akan merubah suasana hati. Nah, tanggung jawab pasien dan keluarganya yang mencari cara apa yang bisa dilakukan untuk merubah suasana hati selain dengan obat. Apa itu? Ikuti video dari Yunasihat Jiwa selanjutnya. Sampai jumpa.